أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى طه. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin malam adalah malam 17 Ramadan yang di Indonesia sendiri kita biasanya memperingati sebagai Nuzulul Quran. Ada satu paragraf kecil awal tadi yang saya baca dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah." Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada kita bukan untuk menyusahkan kita, akan tetapi untuk memberi petunjuk kepada kita. Peringatan Nuzul Quran adalah bukan hanya sekedar peringatan, bukan acara seremonial, dan bukan peristiwa sejarah. Tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah rahmah anugerah dari Allah. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Dengan peristiwa Nuzulul Quran ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengubah mindset dan perasaan kita tentang Al-Quran. Bisa nggak kita jadikan Al-Quran sebagai obat? Bukan obat fisik, tetapi obat hati. Bukankah kita semua pernah merasakan sakit hati kepada seseorang maupun kepada keadaan, hati merasa tidak nyaman, hati merasa gelisah? Bagaimana cara mengobati hati tersebut? Jawabnya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu obat, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita. Berarti Al-Quran sudah menjadi rahmah kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita masih merasakan Al-Quran sebagai sebuah beban, Al-Quran sebagai sesuatu yang susah untuk dipelajari, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai Ramadan ini, tahun ini, dengan momentum Nuzulul Quran, yuk kita belajar memahami isi kandungan dan makna Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, kita merasa semakin butuh Al-Quran. Dan semakin kita mengerti Al-Quran, kita akan merasa bahwa Al-Quran adalah solusi. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, caption Allah. Allah yang langsung ngomong kepada kita. Coba bayangin Allah langsung berbicara dengan kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin Al-Quran itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan, yuk kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita ingin Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, jangan hanya membacanya, tapi pahami
tapi pahami maknanya semampu kita. Sampai kita tahu bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang indah. Bahkan sekarang ada video viral di Palestina, anak kecil yang sedang terluka kakinya tanpa obat bius, mereka hanya merasakan rasa sakit dengan membaca Al-Quran. Kenapa ada seorang yang mampu sebegitu indahnya merasakan nikmat Al-Quran? Karena mereka mengerti Al-Quran. Kenapa ada orang ketika membaca Al-Quran tersungkur dan menangis? Karena mereka mengerti apa yang mereka baca. Yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan dari Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menuntun hati kita untuk menikmati dan mencintai Al-Quran. Mohon diingat, Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah dan petunjuk karena Allah sayang kepada kita. Dan Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah caption Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya